Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah Permadrasanto dan rekan saya Nabila Wahyu Maulani dan saya Nur Alif Ramadana. Kami dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan nih produk kami yang bernama Kojasang. Apa sih itu Kojasang? Kojasang itu apa? Kojasang adalah produk makanan berupa tacos yang diolah dengan menggunakan bahan dasar dari jantung pisang. Seperti Anda ketahui, selama ini tacos diolah dengan menggunakan bahan dasar dari daging dan seafood. Nah, kali ini Anda bisa mencoba untuk membuat kojasang yang rasanya tidak kalah nikmat dengan olahan tacos pada umumnya. Mencari makanan yang sehat sekarang cukup susah, tetapi mulai sekarang kami tidak perlu khawatir karena kita bisa membuatnya sendiri dengan mudah dan bahan bakunya yang sudah tidak asing lagi. Pastinya makanan ini sehat, unik, dan banyak khasiatnya. Nah, untuk alasan memilih usahanya, yang pertama, bahan dasar yang akan saya gunakan dalam pembuatan kojasang ini cukup mudah didapat, mudah pembuatannya, dan banyak peminatnya. Dan yang kedua, lokasi yang cukup strategis. Lokasi yang akan saya pilih sebagai tempat penjualan kojasang ini cukup strategis karena di daerah tersebut adalah lingkungan sekolah. Oke, nah lalu untuk gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, untuk identifikasi usaha. Usaha ini adalah usaha yang dibuat dalam menggunakan bahan baku yang merupakan bagian dari pohon pisang, yaitu jantung pisang. Selama ini, tentunya kita sering mengkonsumsi pisang tanpa tahu bahwa ada jantung pisang dari pohon pisang yang bisa dimanfaatkan menjadi produk makanan. Kali ini kami membuat sebuah inovasi baru dari jantung pisang, yaitu membuat isian dari tacos. Maka dari itu, nama produk ini kami namakan Kojasang, tacos jantung pisang. Nah, dalam pembuatan produk ini tentunya kami memiliki visi serta misi yang jelas. Visi kami adalah yang pertama, produk Kojasang ini ialah dengan menjadikan produk makanan cita rasa tinggi dan menjadi salah satu makanan khas Sidoarjo dan dikenal sampai pasar internasional. Lalu ada misi. Untuk yang pertama, menciptakan produk Kojasang yang berkualitas dan bercita rasa tinggi. Yang kedua, memperkenalkan produk Kojasang sebagai produk makanan khas Sidoarjo. Lalu yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran global produk Kojasang. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen atau pelanggan. Lalu di sini ada deskripsi taco dan jantung pisang. Nah, untuk taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa kulit tortilla berisi sayuran, daging, dan saus. Nah, untuk jantung pisang merupakan bunga yang dihasilkan oleh pokok pisang yang berfungsi untuk menghasilkan buah pisang. Nah, di sini Kojasang ini itu memiliki dua bahan utama, yaitu jantung pisang dan juga takonya sendiri. Nah, di sini kami ada manfaat dari jantung pisang dan taco. Nah, untuk manfaat jantung pisang yang pertama adalah membantu mengontrol kadar gula darah, kedua melancarkan pencernaan, ketiga mencegah penyakit kanker, keempat mencegah penuaan dini, dan yang kelima mengatasi masalah menstruasi. Dan untuk manfaat taco sendiri, yang pertama memberi tambahan energi, dan yang kedua menjaga berat badan tubuh, dan yang tiga meningkatkan pembuangan racun. Nah, di sini pada saat kita melampirkan manfaat, tentunya kami harus memiliki sumber yang jelas. Nah, sumbernya itu ada di bawah manfaat ini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada analisis dampak lingkungan. Dalam pembuatan produk ini, tentunya kami harus memikirkan nih resiko atau hambatan yang ada pada saat kita membuat produk ini tuh resikonya apa sih, hambatannya apa sih. Nah, di sini kami sudah menganalisa ya. Iya. Nah, untuk yang pertama, seiring dengan perkembangan zaman, persaingan semakin banyak. Makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen yang juga akan melirik produk ini. Atau bisa jadi pesaing dapat menjiplak hasil produk tersebut secara mentah. Lalu yang kedua, untuk daya tahan. Produk Kojasang ini itu bersifat tidak tahan lama. Produk ini hanya bertahan satu hari di suhu ruang dan 3 hari di dalam kulkas. Produk yang kami hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Jadi ya kita membuatnya itu secara higienis lah istilahnya. Lalu yang kedua ada tindakan alternatif. Nah, di sini kan kita sudah melampirkan resiko atau hambatan ya. Nah, setelah itu kita harus memikirkan nih alternatifnya, pencegahannya gimana untuk mencegah dari resiko ini ya. Oke. Itu yang pertama. Yang untuk pertama, persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan menarik
dengan segi rasa yang berbeda sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Selain itu, menggunakan hak cipta dari produk yang dihasilkan jika produk ini sudah berhasil. Dan untuk yang kedua, daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap hari. Nah, oke. Lalu di sini ada analisis pasar dan pemasaran. Untuk analisis pasar dan pemasaran, gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha perjualan si ready ini merupakan usaha kecil yang dirintis dari bawah atau dari nol dengan membuka usaha online shop. Jika usaha ini berhasil dan sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka kami akan membuka suatu outlet yang berlokasi di rumah pemilik usaha. Nah, untuk target pasar, produk Kojasang bisa sekali yang nikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak sekolahan, mahasiswa, pegawai kantoran, sampai dengan ibu rumah tangga. Sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Nah, untuk pesaing saat ini kami mempunyai beberapa pesaing seperti pedagang kaki lima yang menjual tacos atau bahkan restoran sekalipun. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada analisis STP. Untuk pertama, segmentation. Nah, untuk di segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Dan untuk targeting, setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi market tersebut. Nah, untuk positioning, pada posisi pasar Kojasang merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada olahan tacos tersebut yang mempunyai rasa yang berbeda dan dari makanan biasanya. Oke, lalu di sini ada analisis SWOT. Untuk yang pertama, strength atau kekuatan, kemudahan pada bahan baku berprotein tinggi, belum ada pesaing yang sejenis. Lalu yang kedua ada weakness. Nah, untuk weakness, karena produk Kojasang ini tergolong baru, maka pengenalan membutuhkan waktu pada calon konsumen. Oke, yang ketiga itu opportunity ya. Iya. Nah, untuk opportunity yaitu peluang, kami membuka peluang bisnis baru dengan pasar sasaran yang baru dan dapat menjadi ikon makanan khas Sidoarjo. Lalu yang terakhir trade. Nah, untuk yang trade, banyak permunculan peniru baru dalam membuat jenis dan makanan yang sama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada analisis 4P. Yang pertama, produk. Nah, produk Kojasang ini itu merupakan makanan yang cocok untuk dimakan semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Lalu yang kedua ada harga jual. Nah, kami menjual harga ini untuk per piece-nya yakni 4.000 dan untuk satu porsinya itu 16.000. Lalu yang ketiga kita ada promosi. Nah, untuk mempromosikan produk kami mempromosikan melalui media sosial. Lalu juga kan dikarenakan pandemi yang sudah mulai melandai, kami menyebarkan brosur di tempat yang ramai, contoh di alun-alun, di museum atau di mana tempat-tempat ramai. Lalu yang terakhir ada sistem pemasaran dan distribusi. Sementara ini kami masih berjualan melalui online shop. Lalu jika usaha ini semakin berkembang, tentunya kami akan membuka atau mendirikan outlet di daerah kami yaitu di Sidoarjo. Lalu untuk kedepannya mungkin kami akan membuka cabang ya di Surabaya, di Gresik dan daerah sekitar Sidoarjo. Oke. Lalu di sini ada kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini kami belum memperdayakan sumber daya semacam karyawan. Pelaksanaan ini kami lakukan hanya dengan tim terdiri 4 orang. Aspek ini hanya dikerjakan dengan tim yang terkategori sederhana karena hanya berkebutuhan pada bagaimana cara pembuatan, penampilan, disenangi atau digemari, murah, bersih, sehat, serta merupakan ide yang kreatif dan inovatif. Lalu di sini ada komposisi produk. Nah, untuk komposisinya ada mayonaise, tomat, jantung pisang, bawang putih, bawang merah, laos, daun salam, gula merah, ketumbar, kulit tortilla, air, telur, selada, dan saus, sambal, dan mentega. Oke, lanjut. Di sini ada pengemasan produk. Nah, untuk pengemasan produk, kami menjual produk ini masih dengan cara online shop. Maka dari itu, kami packing produk tersebut menggunakan eco-friendly Camshock box. Kami menggunakan eco packing karena dianggap dapat mengurangi kerusakan pada lingkungan dan kemasan yang ramah lingkungan sehingga bahan-bahan ini lebih cepat terurai dan hancur dalam waktu yang cepat. Ya, umumnya kalau misalnya untuk kemasan biasa itu cuma bertahan 1000 tahun ya. Nah, maksudnya kalau untuk diolahnya itu 1000 tahun. Tapi kalau untuk menggunakan eco packing ini itu bisa mengurangi sekitar setengahnya lah, 500 tahun. Okay. Lalu di sini ada anggaran biaya. Untuk anggaran biaya, untuk biaya tetap sekitar 150.000 dan biaya variabel sekitar 325.000.
Nah, untuk harga pokok penjualannya, kami menjual per biji sekitar 4.000 dan per pak isi 4 sekitar 16.000. Nah, untuk neraca awal, kami memiliki kas sekitar 7 juta dan hutang 2.110.000. Jadi total aktif sekitar 7.210 dan total pasif 7.220. Modal akhir. Nah, untuk modal akhir sekitar 10.750.000. Nah, di sini ada lampiran. Jadi di pojok kiri atas itu ada logo dari produk kami. Lalu di sebelah kanannya itu ada kemasan kami. Terus sebelahnya lagi ada poster brosur dari produk kami. Terus di bawahnya itu merupakan photoshoot dari produk kami ya. Oke. Ya. Contohnya Bisa dilihat contohnya. Bisa kelihatan nggak? Di bawah sana aja, di bawah sana aja. Gak usah gini aja. Ya. Nanti dilihat selengkapnya. Oke, udah aja. Udah. Nah, di sini juga ada lampiran ya, cara proses pembuatannya. Jadi kita tumis sih, kita tumis terus kita gulung, kita jadikan Ya. satu. Oke. Mungkin itu aja, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.